Oke teman-teman sekalian, kali ini ada Canon G3010 ya, keluarnya itu paper jam. Nah ini harus ditarik ya, itu sering terjadi kayak gini. Jadi ngeprint itu bisa ngeprint tapi nggak tuntas keluarnya ya. Kita langsung aja eksekusi ya, kita matiin, kita akan buka printernya langsung. Oke, ini udah mati, langsung aja kita cabut semua seperti biasa. Di bagian belakang kita buka bautnya, ada dua di bagian sini ya. Oke, lalu kita ke bagian samping, kita congkel pakai bank minus seperti ini. Bagian bawah juga. Oke, kemudian bagian samping satunya. Oke, terbuka. Kemudian kita ke bagian logic board, kita lepaskan kabel ini. Oke, lalu kita ke atas lagi. Ini kita lepaskan seperti ini. Oke, kabelnya ini ada satu lagi yang belum terlepas ternyata. Oke, kabelnya kita keluarkan ini ya. Baru ini kita lepaskan scannernya seperti ini. Kemudian kita ke bagian depan ya, kita buka seperti ini. Ini kita copot. Oke, dan ini kita lepaskan juga. Caranya ini dicungkil bagian sini seperti ini, lalu bagian sini juga ada ini. Kalau sudah kita angkat, nah, seperti ini ya. Dan bagian sini kita lepaskan, kemudian ini kita lepas juga, lalu ini kita cungkil seperti ini, sama sini kita tekan. Nah, jika sudah renggang kayak gini, kita angkat perlahan-lahan. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita ambil baut ini, dua baut di sini ya. Oke, lalu kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ada dua baut juga. Bagian ini sama bagian ini. Oke, dan ada pengait ini kita longgarkan. Oh, ini dibuka dulu ya penutupnya. Ini, nah, ini kita longgarkan. Nah, bisa. Kemudian yang bagian sini juga ini kita buka seperti ini, lalu ini kita cungkil kayak ini dan terlepas. Nah, ini nggak bisa terlepas karena masih ada satu kabel kuning ini kita cabut. Nah, seperti ini. Oke, dan beginilah kondisi dari printernya. Oke, ini sangat mengenaskan ya, ini tinta semua ya.
Ini tinta semua. Nah, ini nanti kita cuci ya, terus mau nggak mau kita harus bongkar semua karena ini nanti kasusnya adalah nariknya kadang-kadang banyak, terus paper jam juga. Kita coba bersihkan, kita cuci nanti. Oke, selanjutnya kita akan copot bagian logic boardnya. Pertama kita cabut dulu kabel-kabelnya. Dan kita lepaskan baut yang mengekang mainboard. Oke, mainboard atau logic board sudah terlepas ya. Nah, ini sampai ada kena tinta, ini bagian sampingnya. Untuk nggak mengenai komponen ya, cuma bagian sini aja. Oke, selanjutnya kita ke ataskan. Kita lepaskan dulu bagian sini. Ini ya, ini wifi. Kita lepaskan. Oke, kita ambil seperti ini. Lalu ini kabelnya kita keluarkan dari kaitan-kaitan kayak gini, seperti ini. Kita lepaskan sensor kertas bagian sini. Ini kita lepaskan, lalu ini kita copot seperti ini ya. Oke, kemudian kita lepaskan plat hitam ini seperti gini, terus bagian sini ada pengait, ini kita penggang ya. Nah, ini ya pengaitnya, ada dua, ini 1, 2, dan 3 ini ya. Oke, kemudian ini kita lepas seperti ini. Nah, ini kita amankan, dan kabelnya ini seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita ke bagian sini. Kita akan lepas ini ya. Ini melepasnya mudah, ini kita congkel aja bagian sini seperti ini, terus ditarik, nah dan terlepas seperti ini. Lalu kita lepaskan sensor kertas yang bagian bawah. Untuk sensor bagian kertas bagian bawah kita menggunakan obeng kecil ya. Ya. Oke, dan ini bisa kita ambil seperti ini ya. Oke, kemudian kita ke mana ini ya, ke depan juga nggak apa-apa lah. Oke, ini kita geser dulu carrier unitnya. Caranya ini kita tekan ke dalam, ada putih-putih ini, udah ini bisa kita geser. Oke, kita gunakan obeng yang kecil ya, yang pendek maksud saya. Seperti ini ya obengnya, itu untuk membuka bagian sini ya, ini. Nah seperti ini. Lalu di bagian bawahnya seperti ini, terlepas. Nah ini nanti yang akan kita ambil, jadi bautnya kita ambil dulu aja. Lalu di bagian sini juga kita ambil bautnya sini ya. Ini 2 unit, atas dan bawah. Satu bagian sini ya, satu lagi.
Lalu kemudian di bagian sini agak ke tengah itu ada satu baut yang harus kita ambil. Oke, jika sudah, kita bisa ke bagian sini lagi. Nah, di bagian sini itu mau kita ambil ini ya. Nah, ini ada satu baut di bagian sini. Nah, oke, sudah terlepas karena yang bagian depan udah kita ambil bautnya. Ini tinggal kita goyangkan saja seperti ini. Kemudian di sisi satunya kita mau ambil ini. Di sini ada dua buah baut ya. Oke. Oke. Sudah terambil. Yang depan tadi ini ada dua, satu, dua, ini udah kita ambil. Ini tinggal kita goyangkan aja berarti. Nah, terlepas. Terus yang satu ada di tengah tadi ini ya. Nah, ini kan pengekangnya. Oke, udah ya. Nah, yang mau kita ambil adalah ini auto seat finder atau ASF. Kemudian nanti ada roller juga kita ambil karena kita mau bersihkan dan kita cuci dan kita lihat mau kita lihat apa ininya karetnya masih bagus atau enggak. Oke. Kemudian kita akan ambil ini ya, plat besi ini. Sini ada baut, kita lepaskan. Enggak terlepas. Kemudian bagian sini terlepas juga. Untuk bagian sini ada pernya ya, dan ada apa namanya ring. Ini ring. Nah, ini ada per dan ringnya, jadi jangan sampai hilang. Oke, ini bisa kita angkat, ini kita lepaskan. Nah, seperti ini terlepas ya. Ini kita sisihkan seperti ini dulu. Terus kabel ini kita lepaskan juga. Ini kita lepaskan dari sini. Oke, ini ada pengait di bagian sini, kita tarik. Nah, kita lepas. Ini kita lepaskan dari kaitan-kaitan ini ya. Oke, sip. Nah, kita ambil yang bagian sini. Nah, ini aja karena ini mau kita geser seperti ini. Nah, biar bisa kita kasihkan sini. Oke, seperti ini ya. Lalu ini kita simpan dulu per dan ini. Oke, ini kita simpan jangan sampai hilang. Oke, kemudian kita ke bagian sini. Kita akan ambil per ini ya, kita amankan dulu per untuk purge unitnya. Nah, kemudian ini kita bongkar. Oke, ini kita ambil, kita amankan. Kemudian bagian sini oke, ambil. Lalu ini kita ambil juga. Nah, oke, ini sudah terlepas. Kemudian baut yang kita lepaskan, baut ASF nya di bagian sini. Kemudian di bagian sini. Oke,
lalu di bagian sisi satunya, bagian sini ya. Lalu ada di bagian sini. Oke, ini bisa kita ambil seperti ini bersamaan dengan pers unitnya. Nah, ini kita akan cuci. Kita bisa lihat bagian ininya. Oke, jadi kita cuci dulu aja. Kemudian selanjutnya kita lepaskan bagian roller ini. Nah, ini pengunci ini kita lepaskan seperti ini. Lalu bagian ini juga ada penguncinya. Iya, seperti ini. Baru ini kita ambil. Nah, ini bisa terlepas. Oke, ini roller juga kita cuci ya. Jadi nanti kita cuci semua, terus kemudian itu aja sama ini ya, ini kita copot semua. Oke, nah ini kita copot. Lalu di bagian sini, kemudian bagian ini juga kita lepas, baut bagian sini ya. Kita akan bersihkan semua. Itu bagian sini juga ada pernya, tapi pernya agak tipis. Terus ada apa namanya, ini ring, tapi ringnya ring kotak ya, kayak gini. Ini juga jangan sampai tertukar sama ring yang bulat tadi ya. Nah, beda. Terus baut di sini juga kita lepas. Oke. Nah, ini selain masalah paper jam ya, itu juga terjadi apa namanya, luber tinta. Jadi busa pembuangan tintanya juga penuh. Ini saya akan konfirmasi dulu sama usernya mau diganti atau tidak. Tapi harusnya diganti, karena kalau enggak nanti tetap jadi masalah ya. Oke, ini biar yang lainnya saya cuci terlebih dahulu. Oke, ini udah selesai kita lakukan pembersihan untuk pencucian ya. Kebetulan user nggak ACC untuk ganti maintenance ink absorbernya nggak diganti ya, karena nggak setuju ya. Is oke, nggak masalah, ditanggung sendiri ya. Yang penting kita udah mengabarkan bagaimana akibatnya jika nggak diganti. Yang penting kita coba udah cleaning untuk apa namanya, roller dan auto seat binder dan pulse unitnya udah kita sekarang kita waktunya untuk merakitnya kembali. Oke, saya ambil bautnya terlebih dahulu. Pertama kita baut terlebih dahulu bagian ini ya. Di bagian sini itu dia menggunakan baut seperti ini dengan per yang tipis dan ring kotak. Kita pasangkan seperti ini ya. Kemudian baru kita baut seperti ini. Nah, oke. Oke. Kemudian bagian sini kita baut juga seperti ini. Oke, lalu kita pasangkan roller seperti ini. Kemudian ini kita kunci, caranya ditekan seperti ini ke belakang, set. Oke, kemudian yang ini seperti ini, set. Oke, udah ya. Kemudian kita pasangkan auto seat binder ini ya. Ini udah saya bersihkan.
Sekarang kita pasang seperti ini. Oh ya mas, Oke. mas itu mas sudah jelasin tadi toh. Ya. Oke. Ya untuk programnya maksudnya dari saya. Kemudian kita baut. Mas untuk yang jenjang berikutnya karena kan Nah, sini. sebelumnya saya juga pernah ditawari asuransi mas. Oke, kemudian bagian sini ya. Mas, jadi beberapa saya dulu ikut sama ikut potensial. Nah, cuman kebetulan saya tidak menerima dan tidak menerima, jadi saya putus masuk potensial. Bagian sini. Nah, jadi untuk ya bismillah untuk kedepannya saya nggak cuman untuk asuransi saya memang awas dari awal saya dari pribadi sendiri menginginkan untuk ikut asuransi apapun. Oke. Kemudian kita pasangkan push unitnya di bagian sini. Ini pertama kita pasang ini dulu seperti ini, kemudian kita pasangkan tutupnya ya. Tutupnya yang ini ya. Kita pasangkan seperti ini. Oke, kemudian kita baut. Oke, kemudian kita baut lagi. Oke, ini kita pasangkan. Seperti ini. Kemudian kita pasangkan yang bagian hitam bagian sini. Nah, oke, lalu kita baut lagi. Iya, betul 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 mas. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita pasangkan pernya ya. Nah, ini pernya. Oke, kita kaitkan dengan ini sama bagian sini. Nah, nanti bisa seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti pemasangan udah benar. Oke. Kemudian selanjutnya kita pasang ini ya. Untuk yang ini kita pasangkan ini dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasangkan ke plat besi ini. Pasangkannya seperti ini. Oke. Nah, udah. Terus kita masukkan ini ke bagian lubang yang ini seperti ini. Kemudian kita pasang. Nah, seperti ini guys. Oke, lalu kita baut bagian sini. Kemudian ini ke sini ya. Nah, untuk yang itu kita pakai baut yang ada per agak tebal sama ring bulat. Nah, ringnya kita masukkan terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan ini yang ada pernya. Oke, kita kencangkan. Oke, kemudian jangan lupa kita pasangkan per-per yang seperti ini ya. Nah, untuk per yang ini cara pemasangannya yang sedikit bengkok ini ada di bagian yang bawah, bagian sini. Aduh. Oke. Kemudian bagian sini. Ini kemudian di bagian sini oke, lalu yang terakhir di bagian sini.
Nah, mantap. Oke. Nah, setelah itu kita ke bagian sini. Ini kabelnya kita kita masukkan ke sini. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, ini kita pasang di bagian sini seperti ini ya guys. Nah, oke, kita baut. Oke, lalu kemudian saya gunakan obeng yang sedikit pendek. Fungsinya adalah untuk membaut bagian sini ya, bagian depan sini. Seperti ini. Kalau nggak pendek nanti dia mentok di sini, jadi nggak bisa. Oke, satu lagi di bagian bawah. Oke, kemudian di samping satunya bagian sini kita pasangkan seperti ini ya. Oke, nah kita baut bagian sini. Oke, kemudian satu lagi bagian sini. Oke, kemudian kita putar, kita ke bagian depannya, bagian sini. Bagian situ juga ada dua atas bawah. Oke, satu lagi bagian bawahnya. Seperti ini. Kemudian ada baut yang kayak gini ya. Nah, pendek ini kita bautkan ke bagian sini guys. Nah, ini tuh. Aduh. Nah, oke, seperti ini ya teman pergerakannya. Lanjut kita ke samping sini lagi, kita pasang ini ya. Pasangkannya sangat mudah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terkunci. Kemudian ke bagian sini kita pasangkan sensor ini kayak gini. Kita gunakan obeng kecil ya, karena bautnya yang paling kecil di sini. Ini ya, paling kecil.
Oke, udah ya. Kemudian kita pasangkan sensor kertas yang kayak gini. Ini kita sambung dulu. Oke, terus ini kita pasangkan kabelnya seperti ini, jangan sampai terbalik ya. Oke, baru kita pasang kayak gini, kemudian kita baut. Oke, kayak gini, terus ini kita pasangkan ke sini. Nah, oke, good ya. Kemudian kita pasangkan ini ya. Ini seperti ini. Nah, sebentar, ada yang kurang pas ini. Kita lepas dulu. Ini kabelnya kita masukkan sini dulu. Nah, kayak gini, baru ini dipasang. Nah, good. Kemudian wifi nya jangan lupa kita pasang bagian sini kayak gini. Kita baut dulu biar nggak jatuh. Oke, kemudian kabelnya kita masukkan ke sini seperti ini, kemudian ini ke sini. Oke, terus ini kita masukkan ke sini dan ke sini. Nah, oke, kayak gini. Kemudian kita ke bagian pengkabelan bagian belakang. Ini kita rapikan, kita masukkan ke bagian-bagian yang ada kaitannya seperti ini. Ini selangnya kita masukkan ke sana. Oke. Terus ini ke sini. Sini terus masuk ke sini. Nah, ini. Oke. Iya. Iya. Dan bagian ini kita pasang. Ini selangnya nanti masuk bagian sini. Set. Seperti ini. Oke, kayak gini ya. Ini kita masukkan ke sini. Nah, dan seperti ini. Tinggal kita pasang logic boardnya. Nah, untuk logic boardnya kita masangnya ini dulu. Nah, oke. Sip. Kita pasangkan dulu aja. Ini kita baut ya.
Oke, kita pasang lagi kabel-kabelnya. Nah, oke, tinggal kita pasang scannernya ya. Kita pasang ini dulu. Oke, ini bisa kita tutup, katup tintanya. Oke, kita baut dulu bagian sini. Sama bagian sini. Oke. Kemudian bagian belakang juga kita baut sekalian. Oke, terus di bagian sini ada kabel kuning ya. Kabel ini kita masukkan ke pot yang kosong ini. Oke, sekarang baru kita pasang scannernya. Ya, ini scannernya kita pasang seperti ini, kabelnya tak masukkan. Oke, ini kita kasihkan sini. Nah, kita ke sini dulu ya, kita colokkan dulu kabel ini scannernya. Oke, kemudian kita ke depan, kita pasang ini dulu. Seperti ini, kemudian ini, lalu ini. Oke, kemudian bagian satunya. Nah, oke, kita masukkan kayak gini, lalu ini kita masuk seperti ini. Nah, oke, kemudian bagian samping. Oke, lalu samping satunya lagi. Good. Kemudian bagian belakang.
Dan selesai. Oke. Setelah selesai ya,